Episode 48. Gadis kecil untuk Presdir. Ren menatap Aurora dan Dahlia yang duduk bersebelahan di depannya. Kedua wanita itu tampak asyik membicarakan sesuatu yang sama sekali tidak Ren mengerti. Bahkan mereka sampai tertawa terbahak-bahak tanpa mengajak Ren. Sepertinya mereka bahkan tidak menyadari Ren masih berada di sana. Ren dengan sengaja mencari perhatian mereka dengan pura-pura batuk dan mengetuk-ngetuk meja restoran. "Halo, masih ada orang loh di sini," sindirnya kemudian. "Apaan sih, Ren? Ganggu orang lagi ngobrol aja. Ini tuh pembicaraan khusus cewek, kamu nggak usah ikut-ikut," sahut Aurora galak. "Astaga, di sini aku tuh bosnya loh, kenapa aku malah dicuekin deh?" protes Ren dengan bibir cemberut. "Ya ampun, perhitungan banget sih jadi cowok. Dahlia, kamu kok mau sih pacaran sama cowok nyebelin ini? Aku kasih tahu ya, kamu itu jangan tergoda dengan tampangnya yang ganteng. Aslinya dia itu nyebelin, cuek abis. Makanya aku pacaran 2 bulan sama dia aja udah nggak kuat," celoteh Aurora. Memang, Ren sudah menjelaskan pada Aurora tentang hubungannya dengan Dahlia. Pertama, dia tidak mau pacarnya salah paham lagi. Kedua, supaya Aurora bisa lebih menjaga sikap di depan Dahlia. "Iya Aurora, kayaknya aku udah terlena sama wajah gantengnya deh," sahut Dahlia yang membuat Ren langsung terbelalak. "Sayang, kok gitu sih?" Ren merajuk. Bentar, ada telepon dari kantor. Biar aku angkat dulu ya." Dahlia kemudian beranjak dari duduknya dan melangkah keluar restoran. "Hati-hati sayang, jangan cepet-cepet jalannya, nanti jatuh," seru Ren yang sukses membuat Aurora memicingkan mata. "Wow, Ren, sepertinya kali ini kamu benar-benar sudah menemukan cinta sejatimu deh. Kenapa kamu bisa berpikir begitu?" Ren menyesap kopinya perlahan. "Soalnya, kamu mau terang-terangan manggil Dahlia dengan sebutan sayang. Sama aku dulu, boro-boro kamu manggil sayang, kalau nggak dipaksa buat senyum aja nggak mau senyum." "Hehehe," Ren terkekeh. "Maafkan kelakuanku yang dulu ya. Tapi memang benar sih, bersama Dahlia aku merasa lebih lepas, hidupku terasa lebih berwarna saat bersamanya. Awas aja kalau kamu sampai ninggalin Dahlia. Hei, jangan sembarangan bicara. Aku bahkan sudah berniat menikah dengannya. Ya siapa tahu, kan?" Aurora mengangkat bahu. "Soalnya baru-baru ini aku mendengar kalau Melissa sedang dalam proses perceraian. Aku tidak peduli, dan jangan berani-beraninya menyebut nama wanita itu di depan Dahlia," Ren memperingatkan. Iya, aku juga ngerti kali. Aku cuma takut kamu akan jatuh ke pelukan perempuan itu lagi. Jangan khawatir. Aku tak pernah mencintai wanita itu seperti aku mencintai Dahlia. Baguslah, setidaknya kamu sudah punya tameng jika wanita itu mau mendekatimu lagi." Ren melirik ke arah Dahlia yang berjalan ke arah mereka. "Tutup mulutmu. Pacarku datang." Aurora terkekeh. "Pacarku," katanya. Sejak kapan Ren jadi seposesif itu? "Maaf, lama ya." Dahlia kembali duduk ke kursinya. Ren tersenyum dan menggenggam tangan gadis itu. "Enggak kok sayang. Telepon dari siapa? Apa ada masalah di kantor?" "Dari Hani." "Enggak ada masalah apa-apa kok sayang." Dahlia mengusap punggung tangan Ren,
membuat Aurora yang memperhatikan mereka memutar bola matanya kesal. "Hoi, ada jomblo di sini hoi. Berani-beraninya kalian menjadikan Aurora Leblanc sebagai obat nyamuk. Jangan ganggu ah. Makanya cari pacar sana," seru Ren sambil mengibaskan tangannya mengusir Aurora. Gadis cantik itu hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala melihat pasangan bucin itu. Pulang dari restoran, Dahlia dan Ren mengantarkan Aurora masuk ke mobil limosin yang menjemputnya. Artis cantik itu membuka jendela mobil dan menyembulkan kepalanya. Bye, Dahlia. Nanti aku telepon, ya." "Iya." Dahlia menjawab dengan semangat. Astaga, mimpi apa dia semalam sampai bisa mendapat nomor telepon Aurora Leblanc secara langsung. Kaca jendela kemudian tertutup. Mobil limosin itu segera meluncur dari parkiran menuju jalan raya. "Kamu kelihatan senang banget," sindir Ren sambil melirik Dahlia yang masih senyum-senyum. "Sesuka itu kamu sama Aurora?" "Ya jelas sukalah. Aku itu fans berat dia, tahu." "Kamu lebih suka aku apa Aurora?" Dahlia menoleh menatap Ren. Laki-laki tampan itu menatapnya dengan serius dan bibir mengerucut. "Astaga, kamu cemburu sama Aurora?" "Ya iyalah, dari tadi waktu kamu sama Aurora aku dicuekin. Tahu gitu aku nggak proposal kamu yang mau menjadikan Aurora sebagai brand ambassador." "Ish, kok gitu sih?" Dahlia mencubit pipi Ren dengan gemas. "Kamu juga keterlaluan deh, kenapa nggak bilang kalau pernah pacaran sama Aurora?" Ren menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. "Karena menurutku itu nggak penting untuk diceritakan. Aku pacaran dengan dia selama 2 bulan, itu pun hanya karena gengsi. Aku ingin pamer pada teman-temanku kalau bisa menggaet seorang artis naik daun pada saat itu. Ih, jahat banget. Iya kan? Makanya aku langsung putusin dia sebelum semuanya semakin berlarut-larut. Maaf ya, seharusnya aku menceritakannya sejak awal supaya kamu nggak salah paham." Aku nggak salah paham kok. Aku merasa biasa saja," ujar Dahlia santai. Iya, kok aneh?" Ren mengernyitkan dahinya seolah menyadari sesuatu. "Kenapa kamu nggak marah waktu Aurora cium pipi aku? Sementara kamu marah besar sampai nyamperin aku ke apartemen gara-gara Joanna. Kenapa bisa gitu? Kenapa beda? Karena Aurora itu baik, nggak kayak Joanna." "Gimana kamu bisa yakin Aurora baik padahal baru sekali ketemu dia? Gimana kalau dia cuma pura-pura baik, dan ternyata sifatnya sama seperti Joanna? Dia idolaku, jadi aku percaya padanya. Benar-benar nggak masuk akal. Padahal aku kira setelah ini kamu akan marah padaku lagi dan menciummu dengan brutal seperti waktu itu," sungut Ren. Kapan aku mencium kamu dengan brutal? Yakin kamu nggak inget? Apa perlu aku jelasin? Waktu itu kan kamu loncat ke gendongan aku, terus tanpa basa-basi kamu meraup bibir aku, memasukkan lidah." Woi. Wajah Dahlia sudah memerah karena malu. Udah, nggak usah dibahas lagi. Yang melakukan hal itu sebenarnya bukan aku, tapi H4WN4 Vesu. Oh ya. Tapi setelah itu kita masih lanjut sampai guling-guling di kasur, naik ke meja makan. Ren. Dahlia menendang betis laki-laki itu sampai Ren mengadu kesakitan. "Duh, kamu kasar banget deh sayang. Jadi keinget waktu kita melakukannya di kantor. Ren, stop atau kencan kita weekend besok nggak jadi." Ancam Dahlia yang langsung membuat Ren menahan napas karena syok.
No, jangan gitu dong. Makanya, diem. Oke, oke, Ren menurut dan memilih untuk menutup mulutnya rapat-rapat. Tapi kemudian ia menyusupkan jari-jarinya pada sela jari-jari Dahlia. Tapi kalau pegangan tangan nggak apa-apa kan? Episode 49. Hari-hari berlalu dengan cepat. Tanpa terasa, tiba-tiba sudah hari Minggu saja. Sesuai rencana, Dahlia akan melakukan pindahan kamar hari ini. Kamar VIP kalau kata Bu Kos. Kamar yang akan ia tempati berada di lantai 2 dengan ukuran paling luas dibandingkan yang lain. Dilengkapi dengan fasilitas AC, tembok kedap suara, dan Wi-Fi. Ada juga tangga yang langsung mengarah dari teras ke kamarnya, sehingga memudahkan akses untuk masuk. Enak ya jadi Mbak Dahlia. Pacarnya kaya, jadi bisa pindah ke kamar paling bagus. Kasih tahu dong resepnya dapat cowok banyak duit Mbak. Tukas seorang mahasiswi yang menjadi tetangga kamarnya dulu. Mahasiswi itu bertanya sambil memperhatikan Dahlia yang bolak-balik keluar masuk untuk mengambil barang. Ya, hanya memperhatikan saja tanpa membantu sama sekali. Ada deh, Dahlia hanya menjawab singkat, malas menanggapi. Ih, Mbak Dahlia mah pelit. Kasih tahu dong, Mbak. Aku kan juga pengen gitu sekali-kali diantar jemput pakai mobil bagus. Mahasiswi itu tetap kekeh bertanya. Mbak Dahlia ngilmu di mana? Di Gunung Semeru, jawab Dahlia asal. Kedua tangannya masih cekatan memindahkan barang dari dalam kamar ke teras. Wah, jauh juga ya Mbak. Syaratnya apa aja, Mbak? Kali ini, Dahlia menarik napas panjang dan menoleh ke arah si mahasiswi. Fresh graduate, IPK minimal 3.5, pernah magang di perusahaan besar, fasih berbahasa Inggris, berpenampilan menarik dan umur maksimal 25 tahun. Buset, itu ngilmu apa daftar kerja, Mbak? Si mahasiswi terbengong-bengong. Setidaknya kan kalau nggak dapat cowok kaya, bisa dapat gaji, ucap Dahlia lagi. Si mahasiswi langsung manyun setelah sadar Dahlia cuma mengerjainya. Tidak berselang lama, orang yang menjadi primadona kos-kosan itu datang dengan mobil mewahnya. Ren keluar dari kendaraan roda 4 itu dengan gerakan slow motion. Kakinya duluan yang keluar, lalu disusul dengan kepala dan badannya yang tampak keren menggunakan kaos berwarna putih yang memperlihatkan otot-otot dadanya. Tak hanya itu, laki-laki berwajah premium itu juga mengenakan kacamata hitam. Membuat para wanita yang melihat membuka mulut saking terpesonanya. Nak Ren. Tak mau kalah dengan para penghuni kos yang rata-rata wanita muda. Ibu kos berlari tergopoh-gopoh menyambut Ren. Bapak kos yang sedang memakai sarung juga ikut menyambut dengan semangat. Lalu bagai para pelayan yang tunduk pada tuan muda, mereka membungkukkan badan. Nak Ren mau bantuin Dahlia pindahan, iya. Tenang saja nak, ibu sama bapak sudah siapkan orang untuk membantu Dahlia, jadi Nak Ren gak usah capek-capek. Duh, saya jadi terharu deh dengan kebaikan bapak dan ibu ke calon istri saya. Kamarnya sudah dibersihkan kan, Bu? Sudah. Ibu kos menganggukkan kepala cepat seperti burung pelatuk. Nak Ren kalau tidak percaya lihat saja sendiri. Pokoknya sudah kami desain seperti kamar hotel. Baguslah, Ren tersenyum puas. Lalu ia mengalihkan pandangan ke arah Dahlia yang menatapnya kesal. Ren tertawa dan berjalan menghampiri gadis itu. Hei, baby, sapanya sambil memeluk Dahlia. Bisa nggak sih kamu itu kalau datang ke kosan aku nggak bikin heboh?
Mana sekarang bapak sama ibu kos udah macam hamba sahaya yang menyambut pangeran, omel Dahlia, tapi ia merangkulkan tangannya memeluk pria itu. Sorry, ini gara-gara papa sama mama. Kamu harus salahkan mereka karena mewariskan wajah luar biasa dan harta berlimpah padaku, Ren berkata jumawa. Dasar narsis, Dahlia mencubit pinggang pacarnya itu gemas. Tidak keras-keras tentunya. Oh ya, tadi kata ibu kos dia udah nyuruh orang untuk membantu kamu. Ini yang keluarin barang-barangnya mereka. Ren menunjuk barang-barang Dahlia yang berserakan di depan kamar. Heh, mana ada. Ini aku sendiri yang angkat-angkat. Jangankan ada yang bantuin, mereka cuma lihatin doang. Sabar dong, Dahlia. Ini mereka baru datang karena abis sarapan. Ibu kos tiba-tiba muncul dengan membawa 3 orang bapak-bapak. Udah ini doangkan barangnya. Yuk, bapak-bapak, bantuin angkat, perintah ibu kos sambil mengarahkan mereka untuk membawa barang-barang ke lantai atas. Tadi aja waktu nggak ada kamu dia diam-diam aja tuh, sekarang baru sibuk nyuruh ini itu, cibir Dahlia. Ren terkekeh dan mengusap kepala Dahlia lembut. Apa kita perlu pindah kostan? Di apartemenku masih sisa kamar 1 tuh, Ren berkata sambil mengedipkan sebelah mata. Nakal ya kamu, Dahlia kembali mencubit pinggang Ren, tapi kali ini sedikit lebih keras sampai laki-laki itu melonjak kesakitan. Aduh. Berkat bantuan dari ibu kos dan bapak-bapak tukang angkat, barang-barang Dahlia sudah tertata rapi di kamar baru dalam 2 jam. Dahlia memandang kamar barunya itu sambil tersenyum puas. Semuanya sudah diatur sesuai dengan keinginannya, dan tidak ada lagi barang yang tertinggal. Sudah semua kan? Ibu kos bertanya sambil memandang sekeliling ruangan. Dahlia mengangguk. Sudah Bu, terima kasih sudah mau membantu saya. Kok kayaknya masih ada yang kurang ya? Ren melirik sang ibu kos sambil mengelus dagu. Ibu kos tampak berpikir sejenak, sebelum kemudian menepuk jidatnya sendiri. Oh iya, hampir lupa. Kulkasnya belum diangkat ke sini. Hah? Kulkas? Dahlia bertanya keheranan. Iya. Kan kemarin Nak Ren sudah bilang suruh masukin ups. Ibu kos buru-buru menutup mulut. Ya sudah. Saya tak suruh mereka buat angkatin kulkas ke sini. Wanita bertubuh gempal itu kemudian melangkah menuruni anak tangga. Ren, Dahlia menoleh ke arah Ren dengan mata memicing. Kamu suruh ibu kos masukin kulkas ke kamarku. Yah, biar enak kan. Kalau pakai kulkas yang bareng-bareng nanti makanan kamu ada yang ngambil, Ren menjawab sambil berusaha menghindari bertatap mata dengan Dahlia. Jangan bilang, kamu yang beliin kulkas itu. Ren, kan aku udah bilang jangan menghamburkan uang kamu sembarangan. Tapi kan aku menghamburkannya buat kamu sayang. Gimana kalau aku cuma manfaatin kamu? Nggak apa-apa. Aku ikhlas lahir batin kalau kamu yang manfaatin. Udah marah-marahnya, Ren melingkarkan pinggangnya pada pinggang Dahlia. Kan aku kesini mau kencan sama kamu. Memangnya nggak malu kalau dilihat orang? Pintunya udah ketutup, jadi nggak akan ada yang bisa lihat. Tetap aja. Nanti kalau tiba-tiba. Seperti biasa, Ren sama sekali tak membiarkan Dahlia menyelesaikan ucapannya. Dengan lembut, ia sudah meraup bisbir gadis itu dengan bisbirnya. Dahlia memejamkan matanya pasrah. Lagi pula sentuhan Ren benar-benar memabukkan. Selagi lelaki itu mengeratkan pelukannya, Dahlia melingkarkan tangannya pada leher Ren.
Nak Ren, ini kulkasnya, astaga. Ibu kos yang sempat membuka pintu langsung menutup pintunya lagi saat melihat adegan mesra di dalam sana. Dahlia buru-buru mendorong tubuh Ren agar menjauh dan membuka pintu. Bu, itu, saya. Nggak apa-apa Dahlia. Saya nggak lihat apa-apa kok. Oh iya, jadi lupa, ini kulkasnya harus dicuci dulu sebelum dimasukin kamar. Ayo, bapak-bapak, kita bawa turun lagi. Seru ibu kos menyuruh 3 tukang angkat untuk menuruni tangga. Ya Tuhan, Dahlia menutupi wajahnya sendiri, merasa malu. Hancur sudah imageku di mata ibu kos. Hehehehe, tanpa merasa bersalah, Ren malah senyum-senyum kesenangan.